الحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma yassir lana umurana wa umura muslimin. Allahumma amin. Bapak Ibu, saudara dan sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala yang diberikan kepada kita sehingga malam hari ini kita hadir bersama. Yang mulia ini, mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, menambah ilmu yang manfaat untuk hidup kita di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Kita akan melanjutkan membahas kitab Mau'izatul Mukminin. Kita masuk bab Kitabu Asrarit Thaharah. Bab rahasia Thaharah, bersuci. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, walakin yuridu liyutahhirakum." Allah tidak berkeinginan untuk menjadikan kesulitan bagi kalian. Akan tetapi Allah menghendaki untuk mensucikan kalian. Ayat ini terkait dengan masalah thaharah. Jadi kita disuruh berwudu, disuruh mandi, disuruh tayamum, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mempersulit diri kita. Akan tetapi Allah ingin mensucikan Alhamdulillah. diri kita. Secara lahiriah, ya, kegiatan thaharah yang kita lakukan memang membersihkan sisi-sisi jasad jasmani kita. Ya, dari sisi batiniah, thaharah itu juga mensucikan jiwa. Termasuk menghilangkan dosa. Seperti hadis yang terkait dengan wudu. Jadi ketika orang berwudu, itu basuhan wudu yang digunakan untuk membasuh anggota wudu itu mengeluarkan atau menghapus dosa-dosa di anggota tubuh itu. Ketika membasuh muka, maka dosa-dosa yang diakibatkan oleh wajah kita, ya, itu dosanya luntur, ya, berbarengan dengan turunnya air, tetesan air itu. Saya mengatakan turunnya tetesan terakhir dari air wudhu itu. Ada mengatakan ya bareng ya menetesnya air itu. Ketika kita basuh tangan, ya dosa-dosa yang diakibatkan oleh tangan itu ya hapus bersamaan dengan turunnya air. Itu juga dengan kita basuh kaki, ya dosa-dosa yang diakibatkan oleh kaki itu hapus dengan basuhan air itu. Jadi Allah tidak ingin mempersulit kita, tapi Allah ingin membersihkan
diri kita, mensucikan lahiriah kita dan batiniah kita. Wa qala ta'ala fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalamnya ya, ada orang-orang yang menyukai bersuci dan Allah menyukai orang-orang yang bersuci. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, miftahus sholati at-tahur. Kuncinya salat adalah suci. Wa anhu bunyatinu ala nadhafah. Yang pertama itu hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyatinu ala nadhafah. Agama itu dibangun di atas kebersihan. Jadi Islam itu dibangun di atas kebersihan. Jadi semua yang diajarkan pada kita itu basisnya adalah kebersihan. Ya, meskipun hadis ini ya dhaif ya. Atau Broni meriwayatkan dengan redaksi yang berbeda. Ya, bunyinya tanadzafu fa innal islama nadhifun. Melakukanlah kalian itu nadhafah, kebersihan, karena Islam itu bersih. Ini juga derajatnya dhaif. Ya. Tapi secara umum memang Islam mengajarkan kita untuk cinta kebersihan secara umum. Makanya ada ajaran Thaharah, itu bagian daripada bentuk ajaran kita yang menggambarkan bahwa Islam itu menyukai kebersihan. Ya, menyukai kebersihan. Banyak yang lain juga menggambarkan demikian. Ya, jika kita disuruh untuk berhias ketika berjalan ke masjid, ya, membersihkan rambut, ya, menyukur kumis, ya, dan lain sebagainya, ya, menyukur bulu ketiak, menyukur bulu yang ada di sekitar kelamin, yaitu bentuk bahwa Islam itu menyukai kebersihan. Fafatana dawul basairi bihada tawahiri anihtammal umura tadhirus sarairi idyab audu ayyakunal muradu biqali at-tahuru nisful iman imaratad dhahiri bitanbidif bidafatil ma' wa ilqaihi wa takhribil batin wa ibqaihi mashfunan bil akhbasi wal akbari hayhata hayhata. Atas dasar itu orang-orang yang memiliki ya pemahaman yang dalam memiliki kaca batin ya dawul basair memahami ya realitas ini dengan memperhatikan persoalan pensucian hati. Sebab ya maksud dari at-tahuru nisful iman ya, bersuci itu adalah separuh dari iman. Ya, ini hadisnya sahih riwayat Muslim. Ya. Kalau itu sekiranya mereka mengetahui menyangkut keutamaan yang ada pada dua salat tersebut dengan berwudu, mandi, ya, menghilangkan najis. Kalau nisful iman kok bentuknya begitu, ya, maka jauh dari maksud dari hadis tersebut. Ya, makanya orang-orang yang memiliki kaca batin ya, fokus pada persoalan kebersihan hati, memaknai hadis itu tidak sekedar thaharah pada persoalan lahiriah. Akan tetapi ya thaharah dalam persoalan batiniah. Jadi hatinya juga dibersihkan, selain jasadnya, tubuhnya dibersihkan, maka ya batinnya pun harus dibersihkan. Kalau kebersihan itu ya atau kesucian itu adalah nisful
iman. Bersuci adalah nisful iman, separuh dari iman. Karena itu toharoh ya, dibagi menjadi 4 oleh orang-orang yang fokus pada persoalan hati. Yang pertama adalah tadhirut tohir anil ahdasi wa inil akhbasi wal fadolat. Membersihkan ya lahiriah ya dari hadas dan kotoran. Ya, dari hadas dan kotoran. Ini tingkatan yang pertama. Yang kedua, tadhirul jawarih anil jaroimi wal asar. Membersihkan ya dari kotoran-kotoran. Dari dosa. Ya, membersihkan dari dosa. Yang ketiga adalah tadhirul qalbi anil akhlaqil madmumati warrodailil mamkutah. Bersuci atau membersihkan hati dari akhlak yang tercela. Yang keempat, tingkatan keempat adalah tadhirus sirri amma siwallahi ta'ala. Membersihkan hati dari hal-hal yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa taharatul anbiya'i sholawatullahi alaihim wassiddiqin. Ya, dan itu merupakan ya toharohnya para anbiya dan siddiq. Jadi bersuci itu ada 4 tingkatan. Tingkatan pertama itu membersihkan diri dari kotoran dan najis, dari hadas dan najis. Ini seperti yang kita lakukan dalam bab fikih itu ya. Tadi bersuci dalam persoalan fikih ya, itu tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua ya, membersihkan diri dari dosa. Anggota tubuh dari dosa. Misalnya tangannya tidak digunakan untuk ya, menyakiti orang. Mulutnya tidak digunakan untuk berkata kotor, ya, berdusta dan lain sebagainya. Jadi masih persoalan-persoalan anggota tubuh. Jadi membersihkan diri dari ya, membersihkan anggota tubuh dari dosa-dosa. Kakinya tidak digunakan untuk melangkah di tempat yang dosa. Matanya tidak digunakan untuk melihat barang-barang dosa. Nah, ini tingkatan yang kedua. Yang ketiga, tadhirul qalbi anil akhlaqil madmumah warrodail mamkutah. Ini sudah menyangkut pembersihan jiwa, hati ya, dari akhlak yang tidak baik. Dari hasad misalnya, dari dengki, iri, ya, mangkel, ya, marah, ya, riya, takabur dan lain sebagainya. Ini tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang keempat adalah membersihkan jiwa, hati dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi pikiran hatinya, ya, fokus hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yanalal abdu at-tabaqatal 'aliyata illa an yujawiza at-tabaqatas safilah. Fala yasilu ila taharatis sirri an sifatil madmumah wa imaratihi bil mahmudah ma lam yabruk min taharatil qalbi anil khuluqil madmumi wa imaratihi bil khuluqil mahmud. Orang itu tidak bisa mencapai tingkatan toharoh yang tinggi sebelum dia melewati tingkatan yang ada di bawahnya. Maka orang yang tidak bisa membersihkan jiwa, membersihkan hati dari sifat-sifat yang tercela dan mengisinya dengan sifat-sifat yang mulia selagi hatinya belum bersih dari akhlak yang tercela dan mengisinya dengan akhlak yang walayan sila ila dzalika malam yabruk min taharatil jawarih anil manahi wa imaratiha bit taati. Dan dia belum mencapai tingkatan ya yang di bawahnya,
sebelum dia membersihkan ya, anggota tubuhnya dari dosa-dosa dan mengisinya dengan ketaatan-ketaatan. Wa kullama azzal matlubu wa syarafa sa'uba maslakuhu wa kasurat aqobatuhu. Ketika sesuatu yang dicari itu adalah sesuatu yang mulia, maka susah mencapainya dan banyak rintangan. Jadi semakin tinggi yang kita cari, semakin mulia yang kita cari, ya semakin berat prosesnya. Dan semakin banyak tantangan-tantangan. Ini sudah wajar ya. Jadi makin baik sesuatu yang kita cari, makin mulia sesuatu yang kita cari, mesti caranya harus melalui cara yang berat. Fala tadunna anna hadzal amra yudraku bil muna wa yunalu bil hawina. Jangan menyangka ya persoalan ini bisa dicapai dengan cara berangan-angan saja. Na'am man amiyat basiratu an tafawuti hadit tabaqat lam yafham min maratibit taharah illa darajatal akhirah allati hiya kal kashrah al akhirah ad-dhahirah bil idafati ila lubbil matlub. Fasara yam'anu fiha wa yasta'ibu jami'a awqatihi bil istinja'i wa ghuslis siyabi wa tandhifid dhahiri wa talabil miyahil jariyatil katsirati duna minhu bi hukmil waswasati wa takhabbulil akli anna taharatul matlubata syarifata hiya hadihi faqat. Kalau orang itu belum ngerti ya, adanya tingkatan-tingkatan toharoh yang seperti itu, maka fokus toharohnya hanya pada yang paling rendah, yaitu tadhirud dhahir anil ahdas wa anil akhbas wal fadalah. Jadi fokusnya hanya urusan-urusan yang kebersihan dari hadas dan najis saja ya. Sehingga dia menghabiskan waktunya untuk membahas masalah istinja, nyuci pakaian, ya membersihkan ya anggota tubuh yang lahir, kemudian bahas air, ya air yang banyak, air yang sedikit, gitu ya, yang menyangka ya bahwa toharoh yang dimaksud adalah terbatas pada ini saja. Sementara wajahalatan bisiratil awalin wastighrakim jami'al hammi wal fikri fi tadhiril qalbi wa tasahulihim fi amrid dhahir. Mereka lupa dengan apa yang dilakukan oleh generasi awal, para sahabat yang lebih fokus pada persoalan batin. Ya, persoalan batin, persoalan pembersihan jiwa. Dan ya menggampangkan persoalan yang sifatnya lahiriah. Ya. Jadi kalau orang tidak paham bahwa toharoh itu punya banyak tingkatan, ya, yang tertinggi adalah membersihkan jiwa dari segala hal selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fokusnya ya pada persoalan fikih. Ya, pembersihan ya luar-luar saja. Bahkan ya saking asiknya di bidang ini, ya seringkali orang gegeran itu urusan fikih. Padahal itu bukan penting, tidak penting. Yang penting itu kan urusan batin. Ya, urusan batinnya. Jadi orang sholat itu kan yang dipersoalkan berikutnya adalah dampak sholat itu apa misalnya. Orang wudhu itu setelah wudhu itu apa? Gitu ya. Apakah hanya bersih ya dari hadas dan najis saja? Ya.
sementara hatinya masih tetap kotor, ya. Tatapan wajahnya tetap tatapan wajah yang tidak bersahabat, tangannya juga masih tangan yang suka berbuat zalim, dan seterusnya. Kakinya masih banyak berjalan ke tempat dosa, ya. Apa sebatas itu? Ya. Bahkan kemudian, ya, persoalan wudhu itu karena fokus pada persoalan ini, orang itu kadang-kadang hati-hatinya keterlaluan sampai was-was bolak-balik, ya, neng tempat bolak-balik nyuci kaki, bolak-balik nyuci kaki, ya, khawatir, was-was bahwa masih terkena najis, ya. Ini kalau menurut Imam Al-Ghazali, ya, ini adalah pemahaman toharoh tingkat rendah. Pemahaman toharoh tingkat rendah. Ya, jadi masih bahas pada persoalan lahiriah saja. Tidak sampai pada pembersihan batinnya seperti apa. Ini makanya dikasih judul Asrarut Tohar. Rahasia-rahasianya tohar. Hatta inna Umar radhiyallahu anhu ma'a uluwi mansabihi tawaddu'a min ma'in fi jarratin nasraniyah. Umar bin Khattab, ya, yang tentu pemahaman agamanya sangat tinggi, ya, itu ya pernah berwudu dari air, ya, yang ada di galonnya orang Nasrani. Ya. Dia tidak mikir iki bekas digawe apa opo nggak mikir itu, ya. Ini karena bagi Umar itu yang penting bukan yang lahir itu, gitu. Yang penting itu yang batin, gitu ya, yang batin. Walaqad kanu yusalluna al-ardi fil masajid wa kanu yaqtasiruna 'alal hijarah fil istinja. Ya, mereka para sahabat dulu itu sholat di atas tanah di masjid, ya. Gak lemek, gak opo, ya. Nggak ragu-ragu ini nek najisnya apa ndak, gitu ya. Bahkan di dalam di dalam kitab Fiqh Sunnah, ya, itu diceritakan Umar itu, ya, pernah berjalan dengan para sahabat itu, ya. Tiba-tiba ketetesan sesuatu, kecipratan sesuatu dari kubangan air, ya. Pemilik kubangan itu juga ada di situ. Lalu ada sahabat mau bertanya, ya, ini airmu ini suci apa enggak? Kata Umar, jangan dijawab, ya, jangan dijawab. Enggak usah kamu jawab suci atau enggak suci, ya. Ya, artinya apa? Enggak perlu, ya. Enggak perlu mempersoalkan jelimet-jelimet yang menyusahkan. Nanti kalau itu enggak suci, ya, nanti cari wudu lagi, gitu ya. Nah, kata Umar, la tujib, jangan kamu jawab, kata Umar. Ya sudah, yakin saja itu bersih. Nah, inilah bentuk, ya, ya. Prioritas, ya. Prioritasnya bukan pada persoalan lahiriah. Nah, sekarang ini kan keberagaman itu ditarik pada wilayah yang lahiriah itu, ya. Sehingga simbol-simbol itulah yang kemudian menjadi penanda bahwa orang itu baik atau tidak, ya. Bukan pada persoalan aspek batiniahnya, ya. Nah, makanya kan di dalam ini masih cerita Umar ini, ya, cerita Umar itu, ya. Jadi kalau orang itu ketetesan sesuatu di malam hari, itu rasa diambu, nggak usah dicium, ya, yang netes itu. Apakah itu air kencing atau air ini, nggak usah di ini kan, ya, ya, ya sudah, anggap aja itu barang suci. Nah, jadi artinya bahwa yang paling penting itu bukan pada aspek itunya, tapi pada aspek batiniahnya, aspek batiniahnya. Sehingga orang itu tidak fokus pada persoalan-persoalan yang lahiriah saja, meninggalkan yang lebih penting, ya. Lahiriah itu penting, tapi ada yang lebih penting lagi, yaitu urusan-urusan
batiniah. Ya, urusan hati. Nah, ini Imam Al-Ghazali menggambarkan seperti itu. Umar itu wudhu dari galonnya orang Nasrani ya biasa-biasa saja. Ya, dia tidak tanya lagi itu airnya kayak apa, itu bekas dari apa, enggak. Pokoknya gitu saja. Ya. Sholatnya juga begitu, sholatnya di tanah gitu aja. Ya. Tidak pakai ini, tidak mikir bahwa ini nanti najis apa enggak. Enggak sampai ke sana itu. Jadi dia pikir bahwa ya ju'ilatil ardu ya lana masjidan. Jadi apa itu tanah itu dijadikan untuk kita ya kata Nabi Muhammad itu sebagai masjid, sebagai tempat sujud. Ya di mana saja silahkan aja. Lalu mereka ya para sahabat dulu yaktasira al-hijarah fil istinja. Jadi kalau beristinja, bersuci, cawi itu hanya ya pakai batu saja. Ya, pakai batu saja. Sudah dianggap suci gitu aja. Fakanat inayatum kulluhum binadhafatil batin. Walam yangkul an ahadin minhum su'alun fi daqaiqin najasah. Ya, fokus perhatian mereka para sahabat dulu itu adalah binadhafatil batin. Kesucian batin, kesucian jiwa, kesucian hati, ya. Dan tidak ada apa itu riwayat ya dari mereka yang mempersoalkan ya masalah najis yang dakik-dakik, yang dakik-dakik. Ya. Jadi seperti tadi itu ya ketetesan cairan di malam hari tidak usah takon itu cairan apa, gak usah takon, gak usah diambu, gak usah ini dianggapnya suci. Jadi itu ya. Dan sekarang kan enggak itu ya. Sekarang ini kan orang itu hati-hati sekali gitu ya. Hati-hati sekali gitu ya. Jadi bolak-balik cuci kaki, ya, wudu bolak-balik gitu ya. Karena was-was dan lain sebagainya. Takbiratul ihram bolak-balik gitu ya. Ya. Karena enggak tek-tek gitu ya. Enggak langsung ketemu di batinya itu. Allahu Akbar sampai imam ruku ya. Lagi takbiratul ihram lagi tuk gitu ya. Ya. Kalau para sahabat itu enggak pada persoalan itu gitu ya. Enggak pada persoalan itu. Jadi sing gampang-gampang saja gitu. Gampang-gampang saja. Nah, yang penting itu batin. Yang penting batinnya. Nah, tentu ini kalau di karangan para fuqaha ya tentu tidak sepakat dengan yang seperti ini. Nah, ini kan Imam Ghazali itu kan sebenarnya membangun kritik ya. Jadi kitab Ihya Ulumuddin itu kan kritikan terhadap apa itu prioritas ya yang dilakukan oleh para ahli fikih ya pada persoalan-persoalan lahiriah tapi tidak fokus pada batiniah. Ya, karena pada masa itu gara-gara fikih itu umat berpecah. Umat berpecah. Ya. Hanya karena persoalan fikih, persoalan lahir dan itu kan tidak menentukan gitu ya. Tidak menentukan. Meskipun orang itu salatnya benar, salat rukune, tapi kalau atine tidak betul, niatnya salah kan tidak diterima. Ya. Nah dulu para ulama fikih itu kan seperti itu, sampai gegeran urusan ini debat macam-macam. Dan Al-Ghazali itu kemudian mengkritik ini, ya, mengkritik ini. Ya lalu dibuatlah, ya tetap bahas fikih tapi mengarah kepada aspek batiniahnya. Jadi nek wong itu toharoh itu, orakur ya membersihkan yang nampak-nampak saja. Yang lahir-lahir saja, tapi hakikatnya juga harus membersihkan jiwa. Membersihkan jiwanya. Ya, mulai dari tadi itu kalau masih hanya pada persoalan kotoran dan hadas itu kan tingkatan pertama. Tingkatan kedua membersihkan anggota tubuh dari dosa. Tingkatan ketiga membersihkan hati dari akhlak yang tidak baik. Tingkatan keempat membersihkan hati dari segala hal selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ada di hatinya hanya Allah. Itu toharoh yang tertinggi. Nah, seharusnya kan orang ke sana itu. Jadi apa yang dilakukan dalam fikih itu kan simbol-simbol saja. Ya, simbol-simbol
saja gitu ya. Jadi ada di balik itu ada pesan ya. Pesan moral di balik itu yang harus ditangkap. Nah, fikih itu tidak membahas sampai pesan moralnya itu. Nah, maka Al-Ghazali menyusun kitab Ihya Ulumuddin itu mencoba untuk ya memberikan ya apa itu pesan moral dari setiap aktivitas fikhiyah itu. Ya, maka dia mengkritik ya para ulama fikih yang hanya fokus pada persoalan-persoalan lahiriah, ya mengabaikan pesan moral yang ada di aktivitas-aktivitas itu. Dan nanti akan dibahas di dalam bab-bab berikutnya, bagaimana dengan sholat, bagaimana dengan puasa, sehingga tidak terjadi orang itu sholat tapi setelah sholat ya masih saja sholatnya tidak tanha anil fahsya wal munkar. Ya puasa, ya sudah puasa tapi tetap ya tidak menghasilkan kebersihan jiwanya. Ya sudah berkali-kali aja tetap korupsi dan lain sebagainya. Nah ini ada apa gitu ya. Nah sebab kalau fikih itu kan bisa diakali. Kalau orang itu hanya fokus fikih itu kan bisa diakali. Hukum itu bisa diakali. Ya, mestinya bayar zakat, iso rasito bayar zakat. Itu kalau tidak pakai moral. Ya, tidak pakai moral. Misalnya ya, sekarang kita ini ya sudah mengumpulkan uang. Ya, sudah hampir pada nisab. Ya, sudah hampir pada nisab. Ya, misalnya ya besok itu kalau kita ini dapat laba lagi sudah nisab, berarti sudah wajib ya. Jatuh temponya sudah 1 tahun sudah ini. Belum sampai 1 tahun. Ya, kita kurangi. Ya, kita kurangi. Prasito bayar zakat karena nisabnya belum nyampe. Kan bisa diakali kan itu. Ya. Itu fikih yang tidak pakai moral kan bisa gitu. Ya, fikih yang tidak pakai moral kan bisa begitu. Makanya ya tidak cukup hanya persoalan lahiriah fikhiyah tanpa diisi dengan persoalan moralitas. Nah, kalau kita ini pakai fikih saja, ya akhirnya kan beragama itu kan formalitas. Ya, formalitas. Ya kalau dalam fikih itu kan menutup aurat bagi laki-laki itu kan sampai pusar gitu ya, dari lutut sampai pusar. Ya wis salate ngono ae. Ya, rasa nggih klambi, ya. Salate sing ngono tok. Ya, nggih katok, ya. Sing nutupi lutut, ya, sampai pusar. Nek fikih kan sah. Ya, kalau fikih itu kan sudah sah. Tapi kan secara moralitas kan masuk ngadep Gusti Allah kayak ngono kan gitu. Ya, masuk ngadep Gusti Allah kayak ngono itu. Ngadep Pak Wali Kota ya nggih minyak wangi sing larang, klambine sing apik, masa ngadep Gusti Allah kayak ngono kan gitu. Ya. Nah ini loh ya, makanya kita ini jangan salah prioritas. Jadi harus ada pesan moral di balik semua yang kita lakukan. Ibadah yang kita lakukan itu harus kita tangkap. Ya, harus kita tangkap. Nah inilah ya yang kemudian jadi perhatian ya Imam Al-Ghazali ya. Jadi menangkap pesan moral dari aktivitas ibadah. Dalam hal ini adalah toharoh. Ya. Jadi beliau membagi toharoh itu tidak hanya pada aspek toharoh dalam pengertian fikih ya, tapi lebih dari itu. Jadi kalau fikih itu kan hanya fokus pada persoalan apa itu lahiriah saja, ya, membersihkan diri dari hadas dan najis. Ya, tapi kalau Al-Ghazali ya sebenarnya toharoh kalau itu nisbuddin ya bersuci adalah separuh dari agama, maka tidak cukup hanya itu, kok enak sekali ya, hanya wudhu hanya sholat dapat nisbuddin ya, maka
mestinya ada makna yang lebih dalam dari itu. Bahwa toharoh itu juga menyangkut toharotul qalbi. Ya, kebersihan, kesucian jiwa. Dan ini yang terlupakan ya, banyak terlupakan oleh orang ya. Terutama kelompok-kelompok yang fokus pada simbol-simbol. Ya, agama itu hanya menjadi simbol. Ya, jadi ukuran orang itu baik tidak, alim tidak, itu dari simbolnya. Ya, batu ono ireng-iringe apa ndak. Ngene iki ya. Jadi nek ireng batu itu berarti akeh sujute, ya kan? Kan begitu ya. Ya. Jenggote dawa, misalnya kan seperti itu. Ya kan itu kan simbol-simbol. Lalu agama itu menjadi simbol. Ukuran orang baik itu dilihat dari simbol. Bahkan kemudian itu menjadikan konflik. Ya, itu menjadikan konflik. Nah, inilah salah fokus dalam beragama itu kan di sini. Ya, sehingga aspek-aspek yang sebenarnya perlu toleransi itu menjadi alat untuk menjustifikasi. Ya, ini salah, ini benar. Hanya dengan melihat simbol. Ini alim, ini tidak. Ya, hanya melihat simbol. Ya, sehingga kemudian meskipun sholatnya sudah baik, tapi batinnya masih kotor. Ya karena itu menganggap dirinya lebih hebat. Ini kan berarti masih kotor. Orang melihat dirinya lebih hebat itu kan berarti ada ketakaburan. Ya, ujub, ya riya, ya sum'ah dan lain sebagainya. Menunjukkan dirinya dan lain sebagainya. Nah, nah ini yang apa? Yang perlu kita perhatikan ya, sehingga ya cara kita beragama tidak hanya melihat pada aspek lahiriah, simbolnya, tapi harus lebih dalam dari itu. Simbol penting, ya, simbol penting, tapi itu bukan penentu, ya. Tapi itu bukan penentu. Ya. Ya, tidak penentu orang itu baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan simbol itu tidak. Ya, karena Allah la yanduru ila suwarikum. Ya, blegermu tidak dilihat. Ya, walakin yanduru ila kulubikum. Yang dilihat adalah hatinya. Ya. Innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila kulubikum. Allah tidak lihat ya jasadmu, ya, juga tidak lihat rupamu. Ya, jadi kan masalah simbol, masalah yang tampak. Walakin yanduru ila kulubikum. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah hatimu. Kamu sholat, tapi hatimu ya apa? Ikhlas apa enggak? Kamu sudah sholat, nah, bersih enggak hatimu? Kamu sudah wudhu, bersih enggak hatimu? Ya. Jadi itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu sudah puasa. Ya. Bagaimana dengan kebersihan hatimu setelah puasa? Nah, itu yang yang menjadi fokus ya utama yang seharusnya ke sana, gitu ya. Kalau Imam Ghazali ya nyontohkan para sahabat dulu ya nyantai-nyantai aja urusan-urusan lahiriah itu biasa. Ya, makanya kan bajunya kadang-kadang ya kotor-kotor nih ya. Ya itu ndak menjadi persoalan. Ya terutama kalau kelompok-kelompok sufi itu kan ya pakaiannya ndak necis-necis gitu ya. Ya karena dia fokus pada persoalan batin. Nah yang bagus gimana ya dua-duanya diperhatikan. Ya lahiriahnya diperhatikan, ya batiniahnya diperhatikan. Al-Ghazali mengajak untuk fokus pada dua persoalan ini. Jadi yang lahiriah juga diperhatikan, yang batiniah juga diperhatikan. Jangan fokus hanya pada persoalan lahiriah atau fokus hanya pada persoalan batin. Ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang ingin ditanyakan? Monggo, kalau ada yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, kita tutup sampai sini dulu dengan doa bersama. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
اللهم إنا على خدمة الإسلام والمسلمين. اللهم يسر لنا أمورنا وأمور المسلمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا. اللهم يسر لنا أمورنا أمور المسلمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زينا بالأخلاق الكريمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل شيء يقربنا إلى حبك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.